Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalika di channel Sukuni. Kali ini kita akan membahas tentang mengenang tragedi Karbala. Karena banyak orang-orang yang bertanya, kenapa kita harus kenang Imam Hussein, peristiwa Karbala 10 Muharram. Kenapa harus kenang? Padahal banyak peperangan lainnya seperti perang Badar, perang Siffin, perang Khandaq, perang Uhud. Kenapa ini begitu pentingnya? Padahal perang-perang lain banyak. Kenapa ini begitu penting? Oke, kita akan membahas apakah ini seperti pengkultusan. Orang-orang banyak berpikir gitu. Oke, kita akan membahas kenapa harus dikenang tragedi ini. Di zaman Nabi Muhammad, semua orang bersatu di bawah kepemimpinannya, di bawah satu pengajaran, yaitu pengajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah guru terbaik, mengajarkan keesaan Allah, tunduk sejati hanya kepada Allah, tidak tunduk pada selain Allah. Kita terikat hanya kepada Allah, karena kita adalah makhluk ciptaannya. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu mencari ridha Allah. Dengan keridaannya maka kita akan selamat. Islam adalah jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan jalan ini bersifat universal, menyatukan seluruh tradisi-tradisi para nabi yang telah Allah turunkan dan disatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah ajaran yang sempurna, ajaran yang komprehensif, ajaran yang mulia. Ajaran ini membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, setelah ketiadaan Nabi Muhammad atau wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam terpecah belah karena merasa bisa untuk beristihad sendiri, menganggap dirinya pemimpin masing-masing, hingga terpecahlah berbagai aliran-aliran dalam Islam. Namun Nabi Muhammad telah menunjukkan orang-orangnya, yaitu keluarganya, yang sebanding dengan kitab suci, yaitu Al-Quran dan Iqra. Ini adalah wasiat Nabi yang harus kita pegang dan wajib kita pegang. Sebagai muslim harus berpegang kepada ini. Bagi yang lupa, harus diingatkan kembali pada wasiat ini, karena ini adalah jalan keselamatan. Barang siapa berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat selamanya sepeninggalku, yaitu Al-Quran dan Itrah Ahlul Bait. Ahlul Bait yang disucikan Allah suci-sucinya dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Jalan yang suci, jalan yang mulia, jalan pengajaran terbaik, jalan teladan terbaik. Kemudian setelah Nabi Muhammad tidak ada, semua merasa wakil Nabi Muhammad, mewakili Nabi Muhammad. Tapi apakah mereka benar-benar mewakili kepemimpinan Nabi Muhammad? Tidak. Kepemimpinan Nabi Muhammad yang asli hanya ada pada Ahlul Bait, yaitu dimulai dari pengangkatan Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan Imam Hasan, diwasiatkan pada Imam Hasan, kemudian diwasiatkan Imam Hussein. Di saat Imam Hussein
telah terjadi pemaksaan untuk tunduk pada kezaliman, untuk tunduk kepada nilai-nilai kesyaitanan, nafsu yang memuncak, kebiadaban Yazid yang suka berfoya-foya mencemarkan nama Islam. Ini sangat berbahaya. Pembantaian di mana-mana. Mereka telah menzalimi umat Islam. Seperti inikah orang-orang yang harus kita ikuti seperti Yazid? Tidak. Kita hanya mengikuti kepemimpinan ilahiyah, yaitu kepemimpinan yang dilantik oleh Allah, tidak pada selainnya. Karena pemilik sesungguhnya kehidupan ini adalah Allah. Pengajaran terbaik adalah Allah. Kita harus mengikuti orang-orangnya, yaitu hujah-hujahnya di muka bumi. Imam Hussein adalah hujah Allah di muka bumi. Ia mengajarkan kita untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kedaulatan, kesetiaan, kesabaran. Dan inilah yang terkandung pada Karbala, di mana kita harus berpihak kepada kebenaran, bukan pada kebatilan. Peristiwa ini mengingatkan lagi bahwa selagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apakah itu sudah cukup? Tidak. Harus mengikuti atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, yaitu orang-orang yang disucikan Allah. Ulil amri bukannya orang yang tidak suci, harus orang yang suci. Itulah yang pantas untuk diikuti, orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad. Mereka lah simbol kebenaran. Mereka adalah orang yang mempraktekkan Quran, orang yang berbicara dengan Quran, orang yang berbicara atas nama Quran, berbicara atas nama Allah. Mereka lah orang yang diizinkan Allah untuk menjaga agama ini agar tetap lurus. Walaupun semua orang meninggalkan Imam Hussein, apakah itu sebuah kerugian? Tidak. Tidak. Sebagaimana orang-orang meninggalkan Nabi Muhammad, tidak mengakui kepemimpinannya, apakah itu merugikan Allah? Tidak. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh Allah. Kita ciptakan untuk mengabdi kepada Allah, hanya mengabdi kepadanya, tidak kepada selainnya. Ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah. Dan kepemimpinan resmi Islam itu ada pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Mencintai mereka berarti mencintai Allah, karena mereka adalah orang-orangnya Allah, karena mereka adalah kepimpinan Allah di muka bumi. Mereka itu kepimpinan Allah di muka bumi. Allah memerintah bumi melalui mereka. Mereka lah khalifah Allah di muka bumi yang kita harus taati. Jadi jika kita tidak berpihak kepada Imam Hussein, berarti kita harus koreksi diri kita. Kita di mana? Di posisi hak. Hak itu hanya Imam Hussein. Hanya ada pada Imam Hussein, bukan selainnya. Karena ini jalur resmi dari Allah. Karena ini kepimpinan dari Allah, bukan dari manusia. Bukan karena dibaiat untuk menjadi, tidak. Ini bukan baiatan. Ini kepimpinan lantikan Allah. Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan menyuruh pada orang-orang seluruh manusia untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Inilah jalan yang lurus, jalan yang tidak ada cacat padanya. Hanya mereka yang berhak berbicara atas nama Allah. Nabi Muhammad adalah
pembawa agama ini, agama yang sempurna ini, dan dijaga oleh orang-orangnya, yaitu dari keluarganya. Sebagaimana Allah menjaga Al-Quran itu, Allah menjaga melalui mereka, orang-orang Nabi Muhammad dan keluarganya. Ilmu Allah terjaga oleh mereka, dijaga oleh mereka. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk mengajarkan kepada umat manusia jalan menuju kebenaran, jalan untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, nilai kesantunan, kelemah lembutan, ramah tamah, keadilan, dan lain sebagainya. Mengikis ikatan-ikatan duniawi, ikatan-ikatan yang dapat menjauhkan kita daripada Allah, apalagi ikatan-ikatan yang mengajak kita untuk memusuhi Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu adalah jalan syaitan. Kita tidak mengikuti itu. Kita harus mengikuti Imam Husain. Ini terbuka untuk semua agama, terbuka untuk seluruh bangsa dan suku, karena ini adalah jalan kemanusiaan. Membela kebenaran sangat relevan di zaman ini. Zaman yang penuh kehancuran, zaman yang penuh kezaliman, seperti yang Amerika, Israel tampilkan dan yang kroco-kroconya tampilkan. Kita harus melawan. Kita harus menegakkan kebenaran. Kita harus menyuarakan kebenaran. Dan Imam Husain adalah simbol kebenaran itu sendiri. Perwujudan dari kebenaran itu sendiri adalah Imam Husain. Mereka lah contoh terbaik. Nabi Muhammad dan keluarga adalah contoh terbaik. Ikuti mereka, kenang mereka, supaya kita dapat menapaki jejak mereka, menapaki kebenaran itu sendiri, dan mengikis ketidakbenaran dalam diri kita sendiri. Pikiran-pikiran yang kacau, pikiran-pikiran yang menjauhkan dari kepada Allah, singkirkan. Kembali kepada Imam Husain, pintu terbaik menuju Allah, keridhaan Allah. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.